Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, mari bersama kita mulai ibadah keluarga kita pada malam hari ini. Bersama kita awali dengan kita memuji nama Tuhan, Kidung Jemaat nomor 355, kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Yesus memanggil. Bapak Ibu yang terkasih, mari bersama kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, sungguh besar anugerah dan kuasa-Mu Tuhan, Engkau boleh pertemukan kami kembali untuk beribadah bersama keluarga kami pada malam hari ini. Kami menyerahkan ya Bapa, ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya dengan penuh tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, mari bersama kita memuji nama Tuhan kembali. Kidung Jemaat nomor 161, kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Segala kemuliaan. Hosana Raja
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, renungan kita pada malam hari ini terambil di dalam Amsal pasal 3 ayat 27 sampai 35. Sebelum kita membaca serta merenungkan sabda Tuhan, mari bersama kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala anugerah yang Kau berikan kepada kami. Sama kami anak-anak-Mu akan membaca serta merenungkan sabda-Mu. Kiranya kasih kuat kuasa-Mu menerangi batin kami, Engkau membuka mata pikiran hati kami, dan firman yang kami dengar boleh berakar kuat di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Bapa, bersama kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amsal pasal 3 ayat 27 sampai 35 yang demikian sabda Tuhan. Anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, ayat yang ke-27 akan saya ulangi yang demikian. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi berkat. Menjadi berkat itulah judul renungan kita pada malam hari ini. Jika kita ditanya Bapak Ibu yang terkasih, siapakah dari kita yang tidak ingin mendapat berkat? Pasti semua ingin mendapat berkat. Orang yang sudah kaya pun pasti mereka masih ingin mendapat berkat. Semua orang ingin mendapat berkat. Tetapi pertanyaan yang kedua, siapakah dari kita yang ingin menjadi berkat? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat percaya, sebagai anak-anak Allah, kita juga diwajibkan untuk menjadi berkat. Kita bukan hanya menginginkan berkat-berkat saja, tetapi jadikanlah kita berkat bagi orang lain. Bapak Ibu yang terkasih, tetapi terkadang kita berpikir bahwa untuk menjadi berkat, kita menunggu memiliki harta kekayaan yang berlimpah-limpah. Banyak orang berpikir demikian. Saya bisa menjadi berkat untuk orang lain ketika saya sudah mempunyai banyak harta, ketika kedudukan pangkat saya sudah tinggi, barulah saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, menjadi berkat tidak haruslah kita memiliki harta kekayaan yang melimpah-limpah, atau kita memiliki
jabatan yang tinggi, posisi yang baik. Tidak. Menjadi berkat itu adalah dengan keikhlasan kita. Sekecil apapun yang bisa kita hasilkan, sepanjang kita melakukan dengan penuh sukacita dan keikhlasan, tentu hal itu dapat menjadi berkat bagi orang lain. Sekecil apapun itu, kita berpikir bahwa saya ini sebagai apa? Saya ini bukan apa-apa. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan telah memilih kita, Tuhan telah menjadikan kita anak-anak Allah. Kita sudah dipilih Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Apapun yang kita miliki di dalam kehidupan kita saat ini, itu sudah bisa menjadi berkat untuk menolong sesama kita. Seberapapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, kita sudah bisa menjadi berkat untuk orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, marilah bersama kita jangan menunggu-nunggu untuk berbuat baik. Karena kebaikan Tuhan itu juga bisa kita wujudkan dengan kita berbuat baik kepada sesama kita. Ayat yang ke-27 saya ulangi kembali. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Ketika kita menahan kebaikan, kita menunda-nunda untuk berbuat baik Bapak Ibu yang terjadi, maka kita juga menunda-nunda akan kita menjadi berkat untuk sesama kita. Firman Tuhan, janganlah kita menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya. Kita patut bersyukur karena Tuhan telah mengasihi kita mulai dari dahulu, sekarang, dan selamanya. Jadikanlah kita berkat untuk sesama kita. Kita bisa menjadi berkat kepada saudara kita, tetangga kita, gereja kita, bahkan lingkungan kita bisa menjadi berkat. Ketika ada di suatu kegelapan Bapak Ibu yang terkasih, ada cahaya kecil saja di situ, maka cahaya itu bisa terlihat, bisa menerangi seisi kegelapan itu. Tuhan mengajarkan kita supaya kita bisa menjadi terang bagi dunia ini. Janganlah kita menjadi lebih gelap lagi, tetapi kita dituntut oleh Tuhan untuk bisa menjadi terang, menerangi kegelapan yang ada di dunia ini. Bukan malah memperkeruh, tetapi menerangi seisi kegelapan ini. Jadikanlah kita berkat. Ketika kita berdoa Bapak Ibu yang terkasih, pasti kita berdoa, Tuhan saya minta berkat, Tuhan saya minta berkat. Semua orang pasti melakukannya. Tetapi jangan lupa, kita juga berdoa, kita mohonkan kepada Tuhan, Tuhan jadikanlah saya berkat. Tuhan jadikanlah saya berkat bagi orang lain. Tuhan jadikanlah saya berkat bagi gereja saya. Jadikanlah berkat untuk lingkungan saya. Marilah kita mulai supaya kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Ketika firman Tuhan sudah kita terima bersama-sama, janganlah kita hanya menjadi penonton saja. Ketika firman Tuhan sudah kita terima setiap hari, kita renungkan, janganlah kita hanya menjadi penonton saja Bapak Ibu yang terkasih, tetapi kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan itu. Kita mungkin pernah hanya berkomentar-komentar saja. Kita tidak berbuat apa-apa. Tetapi ketika firman Tuhan telah kita renungkan setiap hari, jadikanlah kita pelaku-pelaku firman Tuhan itu.
pelaku firman yang sejati, bukan pelaku firman yang semu atau yang sia-sia. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil untuk melakukan perbuatan baik bagi mereka yang membutuhkan dan yang berhak menerimanya. Selama kita mampu melakukannya, tidaklah patut jika kita menahan diri dalam berbuat baik itu. Kemampuan yang Tuhan karuniakan bukan hanya untuk kita gunakan bagi kepentingan diri sendiri. Ketika karunia sudah diberikan kepada kita, itu bukan kita gunakan bagi kepentingan diri sendiri saja, melainkan untuk memberkati sesama kita. Ketika kita sudah diberkati Tuhan, jadikanlah kita berkat bagi sesama kita. Menjadi berkat bukan mengalir dari kelimpahan, melainkan dari dalam hati yang penuh dengan belas kasih. Kiranya sabda Tuhan ini boleh menguatkan di dalam kehidupan kita setiap hari, boleh kita lakukan berakar kuat dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, mari bersama kita sambut firman Tuhan tadi dengan kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 375, kita pujikan 2 kali. Saya mau ikut Yesus. Mari bersama kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup, terima kasih ya Bapa, bersama kami telah mendengarkan sabda-Mu. Engkau mengajarkan kami Tuhan, untuk kami selalu berbuat baik. Ajarkan kami selalu Tuhan, untuk selalu tekun akan melakukan firman-Mu. Bukan kami hanya meminta berkat, tetapi kami jadikanlah berkat untuk sesama kami. Terima kasih ya Bapa, bersama kami juga berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang hadir pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati satu persatu, Tuhan selalu berikan kebahagiaan, Tuhan selalu berikan perlindungan, Tuhan selalu berikan berkat kuasa-Mu. Dan kami mohon ya Bapa, di dalam mencari rezeki, keluarga-keluarga ini juga Tuhan berikan kemudahan.
Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di masa pandemi ini Tuhan, kami mohon Engkau selalu kuasa atas negara kami. Engkau berkati pemimpin-pemimpin kami, sehingga pemimpin-pemimpin kami Engkau selalu berikan kebijaksanaan. Kami mohon Tuhan, pandemi ini sungguh Tuhan segera berhentikan, Tuhan segera usir, sehingga kehidupan kami kembali normal kembali. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami. Kami berdoa untuk gereja kami, kiranya setiap rancangan-rancangan gereja kami Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Kami akan kembali pulang beraktivitas, Tuhan berkati kami. Inilah seru doa kami serahkan hanya di dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, mari bersama kita keluarga kita pada malam hari ini dengan kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 426, kita pujikan bait yang pertama saja. Kita harus membawa berita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, mari bersama kita menerima berkat dari Tuhan yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai kita, melindungi kita, memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.